Halo, shalom, selamat sore kembali buat kita semua, buat sobat kita diberkati. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Kita Diberkati. Saya percaya engkau hari ini diberkati, dan saya percaya engkau hari ini merasakan betapa luar biasanya Yesus. Yesus dahsyat, Yesus baik, Yesus luar biasa. Oke sobat kita diberkati, pada hari ini kembali dalam channel YouTube saya akan membagikan satu materi lagi yang penting buat kita semua, yaitu tentang pengusiran setan menurut Kristen. Pengusiran setan menurut Kristen. Sobat kita diberkati, sebelum kita masuk materi, kembali lagi saya mengingatkan buat kita semua, jangan lupa tekan tombol subscribe. Yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita masuk dalam materi kita, pengusiran setan menurut Kristen. Apa bedanya pelayanan pelepasan atau pengusiran setan yang dilakukan oleh agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan yang lain? Apa bedanya? Ya, mari kita lihat bersama. Yang pertama, di dalam Kristen, pengusiran setan dilakukan dalam kuasa satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Markus pasal 16, dalam Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi di sini sangat jelas firman Tuhan dalam Markus, Injil Markus 16 ayat 17. Di sini dikatakan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Namaku di sini adalah nama Yesus. Jadi sobat kita yang diberkati, perbedaan pengusiran setan orang Kristen dengan agama lain atau kepercayaan lain, yang pertama adalah mengusir setan dengan menggunakan kuasa nama Yesus. Kita tidak memakai nama lain. Di dalam Kristen, dalam pengusiran setan tidak pernah memakai nama lain. Hanya nama Yesuslah yang berkuasa. Yang kedua, dilakukan bukan dengan kekuatan manusia, kekuatan pikiran, atau kekuatan jiwa, atau kekuatan-kekuatan spiritual lainnya, tapi dilakukan dengan memohon kuasa dari Roh Kudus. Haleluya. Sobat kita diberkati, ini juga yang menjadi hal yang penting. Dalam pengusiran setan, kita harus memohon kuasa Roh Kudus hari dalam kehidupan kita. Karena kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh yang bukan sembarang roh, sehingga roh-roh dunia atau setan-setan akan lari terbirit-birit ketika mereka melihat bahwa kita dipenuhi dengan Roh Allah atau Roh Kudus. Yang ketiga, dilakukan untuk memohon kehadiran Tuhan Yesus, sebab ketika setan diusir, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi sobat kita diberkati, ketika kita mengusir setan, hari itu menandakan bahwa kerajaan Allah sudah datang bagi orang yang saat itu sedang dilayani. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir, dilakukan dengan berpedoman pada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Alkitab harus menjadi buku utama dalam praktek ini atau dalam pelayanan pelepasan, pelayanan pengusiran setan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi sobat kita diberkati, sudah jelas 4 poin ini bagaimana perbedaan orang Kristen dalam
mengusir setan dengan agama-agama lain atau kepercayaan lain. Di dalam Kristen hanya menggunakan satu nama, yaitu nama Yesus, dan mengundang atau memohon Roh Kudus hadir dalam hati kita. Ya, sobat kita diberkati, ini materi yang bisa saya bagikan bagi kita semua hari ini. Sekali lagi buat kita semua, Anda diberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Sobat kita diberkati, saya percaya engkau terus diberkati, sebab Yesus baik, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Shalom, haleluya, terpujilah Tuhan.